Halo rekan-rekan UMKM, jumpa lagi dengan saya Emil. Kali ini saya akan membahas seputar UMKM di Indonesia. Teman-teman sudah pada tahu belum bahwasanya baru-baru ini telah terjadi reshuffle perdana di era kepemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Nah, yang menjadi menarik teman-teman bahwasanya reshuffle ini salah satunya yaitu mereshuffle Kementerian Koperasi teman-teman. Nah, kenapa kok ini menjadi menarik? Karena koperasi dan UMKM ini sudah jadi salah satu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pertanyaannya sekarang sederhana, apa dampaknya dari reshuffle kementerian ini terhadap UMKM di Indonesia? Mari kita simak baik-baik, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang koperasi itu tadi, teman-teman. Bagaimana koperasi itu hadir di tengah-tengah masyarakat, apa asal muasalnya koperasi itu hadir dan hingga menjadi koperasi yang maju, kemudian terjadi koperasi yang mundur, dan akhirnya baru-baru ini juga ada kebijakan yang sentral banget terhadap koperasi, yaitu koperasi merah putih. Nah, kita akan bahas di video kali ini, teman-teman. Sebenarnya lahirnya koperasi ini tidak terlepas dari keresahan bersama teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu telah terjadi revolusi industri besar-besaran di Inggris yang menyebabkan tenaga kerja itu digantikan oleh mesin. Sehingga masyarakat buruh banyak yang di PHK. Yang kemudian mulai berpikir bagaimana nih cara penghidupan perekonomian dengan kondisi yang saat ini kita sudah mulai tidak punya pekerjaan. Kemudian berpikirlah untuk membangun satu koperasi untuk usaha bersama yang berasaskan keadilan dan gotong royong. Kemudian pemimpin kita melihat bahwasanya sistem gotong royong ini menjadi menarik ketika diterapkan di Indonesia. Karena seperti kita ketahui bersama, di Indonesia ini masyarakatnya mayoritas memang sangat kental sekali gotong royongnya. Jadi coba diimplementasikan di Indonesia sistem koperasi ini sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. Hingga akhirnya terdiri koperasi pertama yaitu tahun 1896 oleh Raden Arya Wiratmaja di Purwokerto. Nah, disinilah lahirnya koperasi pertama di Indonesia. Kemudian seiringnya waktu, koperasi dikenal oleh masyarakat untuk membantu perekonomian kelas bawah. Yang waktu itu memang koperasi pertama yaitu koperasi simpan pinjam ya teman-teman. Puncaknya itu terjadi kemajuan yang luar biasa waktu era Orde Baru pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Lahirnya KUD yaitu Koperasi Unit Desa. Nah, di KUD ini berperan penting banget dalam swasembada beras pada tahun 1984. Kontribusi koperasi di sektor pertanian mencapai 25-30% PDB nasional pada periode itu, teman-teman. Wah, itu luar biasa banget ya, teman-teman. Di angka 25-30% itu sebagai pendapatan nasional sudah luar biasa sebenarnya. Cuman sayangnya pemerintah tidak bisa mempertahankan angka-angka tersebut. Hingga hari ini dari data BPS bahwasanya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional itu di angka 4,1 saja teman-teman. Ini yang menjadi PR bersama untuk kita berbenah bagaimana koperasi ini kembali ke fitrah awal, yaitu untuk memajukan perekonomian nasional. Kemunduran ini bukan tanpa sebab ya teman-teman, karena bergesernya paradigma masyarakat terkait koperasi. Masyarakat hari ini berpikir bahwasanya koperasi itu hanya simpan pinjam aja teman-teman. Jadi nggak melihat bahwasanya koperasi itu sebagai salah satu kelompok majemuk yang mengumpulkan beberapa usaha-usaha secara bersama kayak gitu. Jadi cuma skeptis hanya disimpan pinjam aja. Nah, hal ini juga bukan tanpa alasan karena terjadinya skandal yang luar biasa yang menyebabkan koperasi ini menjadi paradigma yang buruk di mata masyarakat. Waktu itu terjadi muncul koperasi abal-abal, Indosuria, Pandawa, Langit Biru, banyak yang lebih mirip investasi bodong akhirnya. Maka oleh sebab itu masyarakat mulai skeptis terhadap koperasi ini tadi. Sehingga akhirnya inilah yang menjadi kemunduran koperasi di Indonesia. Dari sudut pandang yang salah atau paradigma yang salah di kalangan masyarakat terkait koperasi, nampaknya pemerintah memang diperlukan terjun secara langsung untuk memperbaiki sistem ini. Untuk memperbaiki sistem di perkoperasian ini. Nah, oleh sebab itu waktu itu Bapak Presiden Jokowi meresmikan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja pada tahun 2020. Salah satu isiannya yaitu mereformasi atau merevisi dari yang sebelumnya koperasi itu hanya terdiri dari 20 anggota, minimal 20 anggota, itu jadi 3 anggota saja. Nah, alasannya sederhana teman-teman, yaitu biar terjadi fleksibilitas dan percepatan pertumbuhan koperasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama,
Koperasi ini kan memang sistemnya dia sistem demokratis ya. Jadi one man one vote. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat, untuk dia merumuskan nanti mau dibawa kemana bisnis koperasi, dan kemudian untuk kesuksesan bersama koperasi. Jadi dia setiap orang itu mempunyai hak yang sama. Nah, oleh sebab itu ketika misalnya nih, saya kasih analogi ya teman-teman. Misalnya koperasi itu punya usaha pos bunga ya. Nah, pot bunga ini dia mau dijual di online. Jadi yang dulunya konvensional dia mau tarik ke online. Nah, untuk merumuskan ini saja ini perlu rapat anggota bersama. Bayangkan ya teman-teman ya, sulit itu gitu loh buat kita mempercepat perpindahan dari konvensional ke digital. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan usaha yang lain atau swasta PT perseroan terbatas, nah itu dia akan lebih cepat ya dalam pengambilan keputusannya, dalam merubah strateginya, dalam merubah skemanya. Jadi kayak gitu. Harapannya nanti menjadi fleksibel dan lebih mempercepat adanya koperasi yang hanya di minimal 3 orang. Memang di dalamnya terjadi pro dan kontra. Karena ada yang mengatakan bahwasanya nanti yang 3 orang itu bisa jadi hanya segelintir orang-orang yang memang sudah besar secara usaha, cuman dia nanti masuknya di koperasi, biar apa? Biar terhindar pajak, biar lebih kecil pajaknya. Itu pro kontra ya teman-teman. Cuman harapannya dengan adanya undang-undang yang baru ini nanti akan mempercepat pertumbuhan koperasi di seluruh Indonesia. Harapannya undang-undang Omnibus Law ini menjadi salah satu modal utama kemajuan koperasi di Indonesia, teman-teman. Nah, seperti yang baru-baru ini kita dengar bersama ya, telah terjadi reshuffle pada tanggal 8 September 2025, Presiden Prabowo mereshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dicopot karena ada beberapa desakan dari masyarakat, ada indikasi beliau terserat isu judi online pada Kementerian Kominfo sebelumnya yang dijabat sama beliau. Nah, digantikan oleh Ferry Julianto, mantan Wakil Menteri Koperasi. Ini juga menjadi salah satu desakan pertama kenapa kok Budi Ari ini digantikan, teman-teman. Karena DPR menilai kementerian ini tidak boleh dipimpin oleh orang yang tersandra masalah. Karena apa? Karena memang pemerintah ini sebagai solusi masalah koperasi. Ketika orang yang mau memberi solusi terhadap masalah, tapi orangnya juga bermasalah, nah ini akan menjadi carut marut gitu loh. Makanya penting banget ini juga yang mengisi di Kementerian Koperasi ini memang orang-orang yang kredibel kayak gitu, teman-teman. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah wajah koperasi dan UMKM ini akan berubah di era kepemimpinan Bapak Ferry Juliantono ini? Yang saya simak dari beliau setelah dilantik kemarin, teman-teman, beliau menyatakan bahwasanya akan melanjutkan misi besar dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu tentang koperasi merah putih, teman-teman. Dia akan melanjutkan program tersebut, mensukseskan program tersebut. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya tanggal 12 Juli 2025 Bapak Presiden ini sudah meresmikan koperasi merah putih. Targetnya yaitu 80.000 koperasi desa dan kelurahan. Nah, tujuannya, misinya dari koperasi merah putih ini tadi efektivitas ekonomi pinggiran, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, perkuat ketahanan pangan. Cuma yang perlu kita ketahui bersama, teman-teman, dana yang digelontorkan tidak main-main loh, teman-teman. Itu sejumlah 3 miliar per koperasi. Bayangkan itu 3 miliar koperasi ini kalau benar-benar dijalankan dengan sempurna atau benar-benar dijalankan dengan baik, maka terbayang bahwasanya perekonomian di kelas bawah atau di kelas desa ini akan melejit luar biasa ya teman-teman. Sebenarnya jauh dari koperasi merah putih ini diresmikan, teman-teman. Sistem ini sudah pernah dijalankan sama Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur. Jadi beliau ini sukses membangun koperasi khususnya koperasi wanita ya, Kopwan. Hasilnya yaitu 3.500 Kopwan aktif, banyak yang beromset miliaran. UMKM naik dari 4,2 juta menjadi 9,59 juta unit dari 2008 hingga 2016. Kemudian 94% tenaga kerja di Jatim terserap di UMKM dan koperasi. Bukti bahwa koperasi itu bisa berhasil jika dikelola dengan serius. Apalagi di Jatim ini platformnya nggak sebesar seperti koperasi merah putih ya teman-teman. Jadi pada tahun 2008 sampai 2016 itu platform dari Bank Jatim, karena dia kerjasamanya sama Bank Jatim ya teman-teman, itu platformnya sekitar 25 juta sampai 500 juta. Nah bayangkan itu perbedaannya yang sekarang itu sampai 3M. Jadi ini harus benar-benar difokuskan dan diseriusin sama pemerintah. Jangan sampai nanti koperasi ini hanya terus-menerus menjadi paradigma buruk di kalangan masyarakat. Pada intinya teman-teman sekalian, bahwasanya koperasi ini adalah rumah besar bagi UMKM. Sejarah membuktikan ketika koperasi ini sehat, ekonomi rakyat akan tumbuh. Tapi ketika koperasi ini salah arah, masyarakat yang menjadi korban. Reshuffle menteri ini memberikan harapan baru, apalagi dengan program koperasi merah putih.
Pertanyaannya, apakah koperasi ini bisa bangkit kembali atau malah terjebak di sekedar simpan pinjam saja? Waktulah yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, kalau koperasi ini kuat, UMKM pun juga akan kuat. Kalau UMKM kuat, Indonesia pasti hebat. Sekian, terima kasih pembahasan kita kali ini. Jangan lupa share, subscribe, dan kita bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih.